sejahtera bagi kita semua dan salam luhur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh Betulo dengan NIM 18315111140, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM, kelompok L1 untuk memenuhi syarat ujian tengah semester Universitas Budi Luhur. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian manajemen strategi menurut para ahli, tujuan manajemen strategi, manfaat manajemen strategi, 5 tahap dalam manajemen strategi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian manajemen strategi menurut para ahli. Menurut Nawawi, manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar yang berorientasi untuk mencapai masa depan yang jauh dan didefinisikan sebagai keputusan pemimpin tertinggi ini, keputusan yang fundamental dan pokok, sehingga memungkinkan organisasi untuk berinteraksi secara efektif dalam upaya untuk menghasilkan sesuatu. Kualitas optimas diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Menurut Thomas L. Whelan, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, manajerial. Menurut Gregory Geddes, manajemen strategi adalah kombinasi dari 3 kegiatan analisis strategi, perumusan strategi, dan strategi implementasi. Menurut Alec Milner, manajemen strategi adalah suatu proses kombinasi antara 3 aktivis, yaitu analisis strategi, perumusan strategi, dan implementasi strategi. Menurut Robinson, manajemen strategi adalah seperangkat strategi dan tindakan yang menyebabkan perumusan atau formulasi dalam pelaksanaan atau implementasi rencana yang direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dari kesimpulan manajemen strategi ini adalah manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, pelaksanaan, dan mengevaluasi keputusan lintas finishnya. Manajemen strategi berfokus pada organisasi, penempatan tujuan, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai tujuan, dan mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan rencana untuk organisasi. Tujuan manajemen strategi. Setidaknya ada 7 manajemen strategi seperti ini. Pertama, memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. 2, menentukan perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. 3, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. 4, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Yang kelima, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dan perkembangan lingkungan eksternal. 6, meninjau ulang kebijakan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. 7, berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Manfaat manajemen strategi. Menurut Greenlee menyatakan manajemen strategi memberikan manfaat sebagai berikut. 1, memungkinkan untuk identifikasi penentuan prioritas dan eksplorasi peluang. 2, memberikan pandangan objektif atas masalah manajemen. 3, mempresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan kondisi yang lebih baik. 4, meminimalkan efek dari kondisi perubahan yang jelek. 5, memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung dengan lebih baik tujuan yang telah ditetapkan. 5 tahap dalam manajemen strategi. 1, tetapkan visi Anda. Tujuan dari penetapan tujuan adalah untuk memperjelas visi dan bisnis Anda. Tahap ini terdiri dari mengidentifikasi 3 aspek utama. Pertama, mengidentifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, identifikasi proses bagaimana mencapai tujuan Anda. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan proses untuk staf Anda. Berikan setiap orang tugas yang dengannya ia dapat berhasil. Ingatlah, setiap proses ini tujuan Anda harus terperinci, realistis, dan sesuai dengan nilai-nilai visi Anda. Biasanya, langkah-langkah terakhir dalam tahap ini adalah menulis pernyataan misi yang secara ringkas,
mengomunikasikan tujuan Anda kepada manajemen internal dan staf Anda. Yang kedua, kumpulkan dan analisis informasi. Analisis adalah tahap kunci karena informasi yang diperoleh pada tahap ini akan membentuk dua tahap berikutnya. Pada tahap ini, kumpulkan sebanyak mungkin informasi dan data yang relevan dengan visi Anda. Fokus analisis harus pada memenuhi kebutuhan bisnis sebagai entitas yang berkelanjutan, arahan strategis, dan mengidentifikasikan inisiatif yang akan membantu bisnis Anda tumbuh. Periksa setiap masalah eksternal atau internal yang dapat mempengaruhi target dan perencanaan Anda. Pastikan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan organisasi Anda serta ancaman dan peluang yang mungkin muncul di sepanjang jalan. 3. Merumuskan strategi. Langkah penting lain dalam membentuk strategi adalah meninjau informasi yang diperoleh dari menyelesaikan analisis. Tentukan sumber daya apa yang dimiliki bisnis saat ini yang Anda dapat membantu mencapai sasaran dan target yang ditetapkan. Identifikasi setiap hal dalam bisnis yang harus mencari sumber daya eksternal. 4. Tetapkan strategi Anda. Implementasi strategi yang sukses sangat penting untuk keberhasilan usaha bisnis. Ini adalah tahap tindakan dari proses manajemen strategi. Jika strategi keseluruhan tidak bekerja dengan struktur bisnis saat ini, perencanaan atau struktur cadangan harus segera diimplementasikan. Tiap orang dalam organisasi harus mengetahui tanggung jawab dan tugas mereka, dan bagaimana hal yang sesuai dengan tujuan keseluruhan dalam organisasi. Selain itu, setiap sumber daya atau pendanaan untuk usaha harus diamankan pada titik ini. Setelah dana tersedia dan karyawan siap, jalankan rencana tersebut. Evaluasi dan kontrol. Evaluasi sebagai strategi dan tindakan kontrol termasuk pengukuran kinerja, tinjauan yang konsisten terhadap masalah internal dan eksternal, dan membuat tindakan korektif bila perlu. Dan materi yang terakhir yaitu proses manajemen strategi. Yang pertama kita akan bahas adalah analisis lingkungan. Yang kedua, arah organisasi, indikator sasaran dan misi organisasi. Yang ketiga, formulasi strategi organisasi, membentuk dan menyeleksi strategi. Membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasikan peluang dan tentang eksternal, serta mengambil keputusan strategi. Pilih yang termasuk kegiatan yang dilakukan pada setiap formulasi. Selanjutnya kita masuk materi kedua, yaitu unsur-unsur manajemen strategi. Bila suatu organisasi mempunyai suatu strategi, maka strategi itu harus mempunyai bagian-bagian yang mencakup unsur-unsur strategi. Suatu strategi mempunyai 5 unsur, di mana masing-masing unsur tersebut dapat menjawab masing-masing pernyataan berikut. A. Di mana organisasi selalu aktif dalam menjalankan aktivitasnya. Unsur ini dikenal sebagai gelanggang aktivitas atau arena. Gelanggang aktivitas atau arena merupakan area produk, jasa saluran distribusi, pasar geografis, dan lainnya, di mana organisasi beroperasi. Area ini sangat mendasar bagi pemilihan keputusan oleh para strategis, yaitu di mana atau di area apa organisasi akan beraktivitas. B. Bagaimana kita dapat mencapai arena, yaitu penggunaan sarana kendaraan. Sarana kendaraan yang digunakan untuk dapat mencapai arena sasaran. Untuk ini harus dipertimbangkan untuk diputuskan oleh para strategis yang berkaitan dengan bagaimana organisasi dapat mencapai arena sasaran. Dalam penggunaan sarana atau kelas ini perlu dipertimbangkan besarnya resiko kegagalan dari penggunaan sarana dan ekspansi tersebut. Resiko tersebut dapat berupa terlambatnya masuk pasar atau besarnya biaya yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak penting, serta kemungkinan resiko gagal secara total. Yang C, bagaimana kita dapat menang di pasar. Hal ini merupakan pembeda atau dikenal dengan differentiator. Pembeda yang dibuat adalah unsur yang bersifat spesifik dari strategi yang ditetapkan, seperti bagaimana organisasi
akan dapat menang atau unggul di pasar, yaitu bagaimana organisasi akan mendapatkan pelanggan secara luas. D. Apa langkah atau tahap serta urutan pergerakan kegiatan. Secara kecepatannya, unsur ini dikenal sebagai rencana tingkatan atau disebut starting and pacing. Tahapan rencana yang dilalui atau stretching yang merupakan penempatan waktu dan langkah dari pergerakan strategi. Unsur yang keempat ini menetapkan kecepatan dan langkah-langkah utama pergerakan dari strategi bagi pencapaian tujuan atau visi organisasi. E. Bagaimana hasil akan dapat dicapai. Dengan logika ekonomi atau ekonomi logik, pemikiran yang ekonomis merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat dan keuntungan yang akan dihasilkan. Strategi yang sangat sukses atau berhasil tentunya mempunyai dasar pemikiran ekonomis sebagai tumpuan menciptakan keuntungan yang akan dihasilkan. Fungsi strategi. Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat 6 fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu yang pertama, mengkomunikasikan suatu maksud atau visi yang ingin tercapai kepada orang lain. Yang kedua, menghubungkan atau mengaitkan kekuatan dan keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya. Yang ketiga, memanfaatkan atau mengeksplorasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru. Yang keempat, menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya alam yang telah banyak dari yang digunakan sekarang. Yang kelima, mengkoordinasikan dan menggerakkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Yang keenam, menghadapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Tahapan strategi. Strategi ada beberapa tahapan dan prosesnya. Secara garis besar, strategi melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, formulasi atau perumusan strategi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan strategi yang dilakukan. Perumusan strategi ini adalah mengembangkan rencana jangka panjang untuk mengelola secara spesifik peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang terdapat dalam lingkungan eksternal dan memfokuskan pada kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. 2. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah sekumpulan aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk melaksanakan secara strategis. Intinya adalah adanya tindakan untuk melaksanakan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Tahapan ini mengharuskan perusahaan untuk menetapkan program, penetapan anggaran, dan penetapan prosedur. 3. Pengendalian strategi. Tahap akhir adalah evaluasi implementasi strategi atau pengendalian strategi. Perencanaan tanpa pengendalian hanya kecil nilai operasionalnya. Suatu program pelaksanaan rencana yang baik membutuhkan proses pengendalian dan pelaksanaannya. Evaluasi dan pengendalian strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Komponen manajemen strategi. Terdapat beberapa langkah yang harus dilalui dalam perencanaan strategi. Setiap langkah merupakan pijakan atau langkah selanjutnya, sehingga harus dilakukan secara beruntun dan teratur. Langkah-langkah ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. Manajemen strategi pada implementasinya dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu tipe dan struktur organisasi, gaya kepemimpinan, kompleksitas lingkungan eksternal, kompleksitas proses produksi, dan hakikat masalah yang dihadapi. Adapun penjelasannya yaitu pertama, tipe dan struktur organisasi. Pemilihan tipe dan struktur organisasi akan berdampak pada kinerja dan pencapaian tujuan secara organisasi. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa manajemen strategi sangat dipengaruhi oleh pimpinan puncak. Oleh karena itu, tipe kepemimpinan dan gaya
manajerial, seorang pemimpin akan mempengaruhi format manajemen strategi yang akan dijalankan. Yang ketiga, kompleksitas lingkungan eksternal. Ketika sebuah organisasi mengaku dirinya sebagai organisasi yang modern dan terbuka, tentunya ia tidak dapat menghindar dari situasi yang ada di sekitarnya, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat atau sangat mempengaruhi organisasi, termasuk juga organisasi pemerintah daerah. Tantangan terbesar sebuah organisasi adalah menghadapi lingkungan yang selalu berubah dan tidak terduga dan tidak dapat Anda duga sebelumnya. Yang keempat, kompleksitas proses produksi. Pada organisasi bisnis, proses produksi akan menghasilkan barang dan jasa. Dalam organisasi publik, dalam hal ini organisasi pemerintah daerah, proses produksi dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan kepada masyarakat atau pemberian pelayanan jasa. Dan yang terakhir adalah hakikat permasalahan yang dihadapi. Manajemen puncak sebagai strategi yang paling berpengaruh dalam manajemen strategi harus mampu mengidentifikasikan sekaligus memecahkan masalah yang dihadapi. Sekian materi yang dapat saya presentasikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.